Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang di Gereja Maria Bunda Karmel. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan gereja yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Andrew dan Selvi, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut kehadiran imam dan kedua mempelai. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Maka terimalah air berkat ini untuk menyucikan hidup Anda berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat datang Selvi dan Indru secara keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan pernikahan Andrew dan Selvi. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Maka kami persilahkan wakil keluarga untuk menyampaikan maksudnya. Romo yang terhormat, seluruh keluarga Andre Julian dan Selvi Marta hendak mengantar Andre Julian dan Selvi Marta memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas niat dari keluarga untuk mempersatukan kedua mempelai menurut tata gereja. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada Tuhan. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan, menguduskan kita umatnya, dan Tuhan berkenan akan kehendak serta harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan.
Kita akan mengikuti tata upacara pernikahan Andrew dan Selvi. Kita buka halaman 3 dan mari kita mengikutinya dengan khusyuk supaya sungguh doa-doa kita berkenan kepada Tuhan. Kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Maka mari kita berlutut di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Dan bagi saudara-saudara yang tidak beragama Katolik, kalau ada di antara di sini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda, dan perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan Ekaristi ini. Saudara dan saudariku, sadar bahwa kita manusia lemah, maka marilah kita hening sejenak, mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan upacara Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita menguatkan iman kita dengan sabda Tuhan. Silahkan duduk. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Andrew dan Sylvie, kalau saya tidak ingat kamu dulu MRT-nya dengan saya juga ya. Tuh, kanoniknya dengan saya juga ya. Kamu anak bungsu ya. Nakal enggak Bu ini Bu? Nakal ya Bu ya. Sekarang mau tes nih, tapi tes ibunya Sylvie. Oke, nama ibunya Sylvie siapa? Ibu Sujarti. Oke, kamu pernah mengucapkan hari ulang tahun kepadanya? Pernah. Lulus sudah tadi. Sekarang Sylvie, siapa namanya mamanya Andrew? Ibu Ike Maria. Ibu Ike Maria. Oke. Pernah mengucapkan hari ulang tahun pada Ibu Ike? Pernah. Lulus. Mengapa kamu lulus berdua? Karena pepatah mengatakan untuk mendapatkan hati seorang pria, untuk mendapatkan hati seorang wanita, kamu harus mendapatkan hati ibunya. Mengapa? Karena hati setiap anak itu selalu tertambat pada ibunya. Kalau tidak, aneh. Betul nggak Bu ya? Lalu itulah yang mau saya pakai untuk memasuki Injil yang kamu pilih hari ini. Yesus bersama murid-muridnya diundang dalam sebuah pesta. Murid-muridnya juga ikut, tetapi Yesus belum pernah membuat mujizat. Tetapi yang harus diketahui, para murid itu bukan hanya 12. Muridnya banyak. Ada orang yang biasa, ada orang yang terkenal. Dan ketika kekurangan anggur, ada seorang yang gak tahu namanya siapa. Dia mengambil hati Maria untuk mengambil hati Yesus. Maka ketika mereka kekurangan anggur, entah bagaimana siapa yang mengawalinya, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kekurangan anggur." Nah, maka untuk mendapatkan hati Yesus, kamu juga harus mendapatkan hati Maria. Ya. Maka nanti ketika kamu berdoa di depan Maria, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kan bulan Rosario, Andrew. Ya. Manfaatkanlah dengan baik-baik sebuah doa Rosario ini. Fulton Sheen, seorang penulis rohani juga seorang uskup, mengatakan bahwa
Doa rosario itu merupakan terapi bagi jiwa yang kesedih, bagi jiwa yang putus asa. Sebuah terapi karena apa? Ketika dia berdoa rosario memohon kepada Maria dan melalui Maria, dia menggunakan ingatannya, menggunakan pikirannya untuk mengingat peristiwa-peristiwa. Dia juga menggunakan tangannya dan mulutnya, berarti tubuhnya, untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia mengungkapkan sesuatu menggunakan hatinya. Maka menurut Fulton Sheen, seorang penulis rohani dan seorang uskup agung, dia mengatakan rosario itu adalah terapi bagi jiwa-jiwa yang sedih untuk menjadi seorang yang bergembira. Nah, maka nanti jangan lupa ya, setelah ini jangan hanya ingat honeymoon ya, tapi ingat rosario. Nah, dalam peristiwa inilah kita mau menghargai Maria, tetapi saya mengajak melalui penghargaan pada Sylvie sebagai perempuan. Untuk membahagiakan Adam yang pada saat itu bersedih, Tuhan Allah tidak menciptakan bangunan yang tinggi supaya Adam mampu melihat terbitnya matahari sehingga hatinya terhibur, atau membangun bangunan yang tinggi supaya Adam bisa melihat matahari terbenam dan hatinya terhibur. Ternyata yang membuat Allah berpikir ulang untuk membahagiakan Adam adalah menciptakan Hawa. Nah, maka dia dinamai perempuan yang memiliki hati untuk menjadi ibu semua bangsa. Nah, jadi walaupun nanti kamu menjadi kepala keluarga, ya, tugasmu adalah membahagiakan Sylvie. Lalu apa keunggulan seorang pria? Saya tidak usah cerita, karena biasanya seorang pria itu keunggulannya mau menang sendiri. Ya toh? Karena saya juga laki-laki. Tidak apa-apa, ya, tapi disitulah letak dari suatu pengalaman hidup, ya. Yang satu menjadi kepala, tetapi tugas seorang kepala tidak menguasai ternyata. Menjadi seorang kepala ternyata justru membahagiakan pasangannya. Sebagai seorang kepala, Adam mempertahankan Firdaus. Maka Yesus berkata, karena ketegaran hatimulah maka bisa terjadi suatu surat cerai. Tetapi Yesus berkata, tidak. Apa yang disatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka keluarga itu adalah home sweet home. Keluarga itu adalah home sweet home. Nah, kata-kata home sweet home itu tidak menjadi kuat ketika yang mengatakan itu seorang psikolog. Tapi kalau home sweet home itu yang mengatakan Allah, itu kekuatannya menjadi benar. Maka Yesus berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi yang menciptakan perkawinan itu adalah Allah sendiri. Yang menciptakan home sweet home adalah Allah sendiri. Maka besok kalau kamu kehilangan home sweet home, jangan menyalahkan Allah ya. Salahkanlah diri sendiri. Karena Allah sudah menunjukkan bahwa home sweet home itu dibangun oleh Allah, dibentuk oleh Allah dan digunakan untuk kebahagiaan pria dan wanita. Kamu berdua akan membangun home sweet home, maka mari kita hening sejenak, kita mendengarkan lagu pernikahan sebagai pengantar untuk mempelai Andrew dan Sylvie yang akan mengungkapkan janji pernikahan mereka.
Andrew dan Sylvie, kamu sudah disiapkan dengan sebuah lagu yang indah. Maka saya persilahkan kamu berdiri. Kamu lihat halaman 10, saya akan menanyakan kesiapan Anda berdua dalam mengikuti atau mengungkapkan janji kesepakatan perkawinan ini. Maka kami persilahkan saksi untuk berdiri di sebelah kiri dan kanan mempelai. Andrew, Julian, dan Sylvie Martha, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan pernikahan ini? Iya, sungguh. Selama menjalani pernikahan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Iya, sungguh. Kami bersedia. Kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengiyakan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berhadapan dan berjabat tangan dengan tangan kanan. Dan sekarang Andrew, saya persilahkan kamu mengungkapkan janji kesepakatan perkawinan. Saya, Andrew Julian, memilih engkau Sylvie Martha menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan mengabdikan diri, mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita. Saya, Sylvie Martha, memilih engkau, Andrew Julian, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, Sylvie dan Andrew, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Allah, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai dan menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita memasuki upacara pengenaan cincin perkawinan. Andrew, kenakanlah cincin yang sudah diberkati itu pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Sylvie, Martha, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan bagi kamu, Sylvie,
Kenakanlah cincin yang sudah diberkati itu pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Andrew Julian, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang silahkan Anda berdua berjabat tangan dengan kedua tangan. Andrew dan Selvi, semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang kalian bukan lagi dua, melainkan satu, sehati dan sepikir dalam Tuhan. Amin. Dan mengungkapkan kesetiaan Anda berdua, maka bukalah kerudung istri Anda dan berikanlah ciuman kepadanya. Dibesarkan oleh orang tua dalam cinta kasih. Sekarang waktunya kamu berdua untuk mohon restu pada kedua orang tua.
Sekarang waktunya bagi kalian untuk menerima bekal-bekal hidup rohani. Maka terimalah kitab suci, salib dan rosario dari kedua orang tuamu sebagai bekal hidup berkeluarga. Kami persilahkan wakil keluarga untuk menyampaikannya. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Mama. Kedua orang tua telah memberikan bekal hidup rohani kepada mereka. Saya mengajak Anda semua untuk berdiri. Mari kita membekali mereka dengan doa-doa kita. Maka mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Andrew Julian dan Sylvie Martha. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ya Bapa, semoga Andrew Julian dan Sylvie Martha yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga Andrew Julian dan Sylvie Martha selalu Kau berkati sesuai perkawinan di Kana, yang melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat yang hadir dalam pemberkatan perkawinan ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan hidup mereka demi memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, uturlah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Andrew dan Sylvie, kita akan memasuki liturgi Ekaristi, maka menghadaplah ke belakang, kita akan menerima persembahan.
Tuhan, semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, seperti percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati kami menyesali dosa-dosa kami. Kebahagiaan kedua mempelai, Sylvie dan Andrew. Dan sekarang marilah kita berdiri, marilah kita berdoa, supaya seluruh persembahan-Mu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta untuk seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini, Andrew dan Sylvie. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang membahagiakan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Secara mengagumkan Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu dan membimbing gereja dengan rahmat-Mu, sehingga ikatan pernikahan kudus kedua saudara-saudari kami ini memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami menyerukan madah pujian dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup kami, Papa Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Andrew Julian dan Sylvie Marta, yang telah Engkau antar sampai hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita doakan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Andrew dan Sylvie silahkan berlutut. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah melangsungkan perkawinan dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Maka pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap berharap berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Bagi mempelai wanita ini, penuhilah hati hamba-Mu Sylvie Marta, mempelai perempuan ini dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Dan bagi mempelai pria, semoga hati Andrew Julian suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Dan bagi kedua mempelai ini, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka.
Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Andrew dan Sylvie, silahkan berdiri. Kita bersama-sama telah berdoa bagi Andrew dan Sylvie, maka semoga damai Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Maka marilah kita saling memberikan salam damai satu sama lain. Salam damai, shalom, salam damai, shalom. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu melindungi keluarga melalui Maria. Dialah yang telah mengubah air menjadi anggur untuk kebahagiaan kedua mempelai. Maka berbahagialah kita yang sekarang ini diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kita akan mengakhiri perayaan Ekaristi untuk pernikahan untuk sakramen perkawinan Andrew dan Sylvie ini dengan mohon berkat Tuhan. Maka marilah kita berdiri, kita akan mendoakan doa penutup dan permohonan berkat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dalam perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita mengamininya dengan kata amin bersama-sama. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan saudara, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak Allah menyambut kalian dengan penuh kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara sakramen perkawinan bagi Andrew Julian dan Sylvie Martha sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Dan sekarang mari kita berdoa juga bersama-sama Andrew dan Sylvie yang akan berdoa di hadapan Bunda Maria. Silahkan duduk. Dan sekarang Sylvie dan Andrew silahkan untuk berdoa di hadapan Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restu Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami dapat puji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik, doakanlah kami putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan ini kami berdoa pula untuk kedua orang tua kami yang telah mengasuh, mengasihi, dan mempersiapkan kami agar selalu dilimpahi kasih dan rahmat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra
sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Beriring rasa syukur dan terima kasih yang setulusnya kami ucapkan kepada Romo Mikael Mulyo Hartomo Okam, Koster Mesdina, Sekretariat Paroki Tomang dan Dekorasi Kapel Santa Teresia Lisieux, Paduan Suara Musik Ministry, orang tua, kakak dan adik kami tercinta, serta saksi pernikahan Bapak Joko Banu Siswanto dan Ibu Made Irawati, dan segenap famili serta sahabat yang telah hadir memberikan dukungan, bantuan dan doa restu dalam penerimaan sakramen pernikahan kami. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, sahabat sekalian dengan rahmat-Nya yang melimpah. Jakarta, 2 Oktober 2021. Kami yang berbahagia, Andreas dan Ike Maria, Bapak Jati Santoso dan Ibu Niputu Suciartini, kedua mempelai Andrew Julian dan Selvi Marta. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Oke, kedua mempelai bersama Romo, foto bersama.
saksi mungkin mau lepas masker silakan. Kalau ibu saksi. Oke. Oke, sekarang Bapak Ibunya dari Mas Endro. Oke, sama Pak Alina. Papa mamanya Mbak Selvi. Sekarang kedua mempelai. Ya, boleh, mohon tuh. Oke, sekarang papa mamanya Mbak Silvi bersama keluarga inti. Kedua orang tua silakan, kedua orang tua dulu, lagi baru tua. Oke, papa mamanya Mbak Selvi silakan duduk terlebih dahulu. Sekarang papa mamanya Mas Endro, keluarga Mas Endro, silakan ke depan lagi. Kita mau foto keluarga inti. Ya, keluarga inti dari Mas Endro, kakak adiknya silakan. Kakak adiknya. Ya, kakak, ini inti dulu, nanti keluarga besar ya, setelah ini keluarga besar. Oke, sekarang keluarga besarnya Mas Endro, silakan maju ke depan. Keluarga besarnya, ponakan, om, tantenya, sudah. Oke, sekarang keluarga inti dari Mbak Selvi. Ya, papa, mama, adiknya, silakan. Keluarga besar dari Mbak Selvi, om tantenya ada yang ikut, yuk keluarga besarnya. Yuk. Wow, ya sama saksinya, keluarga besarnya.
ini mamanya Mas Indro sama Bapak Stefanus diundang untuk foto bersama mempelai. Mohon persiapan Ibu Yani. Setelah ini keluarga mempelai bersama Bapak Ibu Mbak Selvi beserta Bapak Kusmas. Oke, Bapak Satria Wandia untuk ke depan bersama istrinya untuk foto bersama kedua mempelai. Oke, sekarang dari mempelai bersama orang tua Mbak Selvi beserta Bapak Kusmas Salah. Bapak Kusmas Salah, ada? Oke. Dari rekan-rekannya kedua mempelai? Setelah ya. Kalau enggak sekarang sama kur ya. Dan yang terakhir nanti akan kedua mempelai akan mengaturkan sesuatu kepada rekan-rekan orang tua yang ikut menyaksikan, mendukung, mendoakan lewat streaming. Silakan maskernya dilepas. Oke, masih ada yang mau foto dari teman-teman? Masih ada yang mau foto? Silahkan foto dulu. Om, Pak Muji. Oke, ternyata mempelainya pengen didampingi orang tuanya ya. Jadi orang tuanya ikut mendampingi, lalu mempelai akan menyapa secara virtual bagi mereka saja yang menyaksikan lewat streaming. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, Shalom. Saya orang tuanya Andrew, mewakili keluarga besar kedua mempelai, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman dari PD PKK MBK, dari Bina Iman Anak, dari Komuni Pertama, dari BCA, dari Katekis, dan
semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah setia mau menonton via Zoom dan YouTube. Kiranya doa Bapak Ibu menyertai keluarga mempelai supaya menjadi keluarga Nazaret yang setia, taat dan takut akan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih, God bless you. Teman-teman dari AKR, juga teman-teman dari luar AKR, semuanya terima kasih sudah menyaksikan Zoom kami. Terima kasih untuk doanya dan harapan-harapannya untuk kami semua. Dan juga untuk saudara-saudara dari pihak Mama dan Papa, terima kasih yang sudah menonton Zoom yang jauh dari sana. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan hadir di Zoom dan di YouTube. Teman-teman semua, Andrew gak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih, doain keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih.